sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu di P5, maka alangkah baiknya kita membiasakan berdoa terlebih dahulu. Ya, dipimpin apa namanya? Teman-teman sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya aku akan mengecek kehadiran kalian. Ya, kita mulai dari Hanum, Siap hadir. Wardah, Siap belajar. Tito, Siap belajar. Anang. Siap belajar. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir, bisa melaksanakan kegiatan belajar bersama-sama. Untuk selanjutnya, untuk menambah semangat kita, mari kita coba ice breaking terlebih dahulu. Boleh? Kita akan apa ya? Tepuk satu, oke? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Iya, terima kasih. Nah, anak, sekarang adalah kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5, yaitu di sini kita mengambil temanya gaya hidup berkelanjutan. Anak-anak, program P5 itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa ya, tentang hidup berkelanjutan dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Pak, apa sih gaya hidup berkelanjutan itu? Nah, ini gaya hidup berkelanjutan itu adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh. Artinya, kalau kita ngomong kesadaran berarti tanpa disuruh, karena kesadaran itu datang dari dirinya sendiri. Ya. Dan berpikir jangka panjang. Jadi tidak hanya masa sekarang ini yang dipikirkan, bukan hanya hari ini, tahun ini, tapi tahun-tahun yang akan datang itu juga dipikirkan. Nah, ini anak-anak, contoh sampah yang tercemar di lingkungan. Kalau kita tidak mempunyai kesadaran diri ketika ada sampah yang berceceran, ketika ada sampah di lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah kalian, terus kalian biarkan, maka ini yang terjadi. Nah, kalau misalkan rumah kalian di dekat laut atau rumah kalian berada di sekitar laut ataupun pantai ya, terus kalian dengan sengaja membuang sampah ataupun ada masyarakat yang dari luar sengaja membuang sampah di laut tersebut. Kalau kita tidak punya kesadaran, maka apa yang terjadi? Nah, laut itu akan tercemar. Sama halnya dengan di sungai. Sungai juga sama bisa tercemar gara-gara sampah. Terus apa akibatnya kalau misalkan sungai banyak sampahnya, aliran tersebut apa yang terjadi? Banjir. Banjir itu diakibatkan oleh kesalahan manusia sendiri. Tujuan gaya hidup berkelanjutan bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, hal ini dapat dicapai dengan memiliki sikap yang sadar dalam menggunakan sumber daya alam. Nah, cermat dalam membeli barang atau jasa, mempertimbangkan siklus hidup barang dan menganggap diri sebagai bagian dari lingkungan. Pola pikir, gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup dengan kesadaran jangka panjang dengan mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan orang lain ini
termasuk menyadari sumber daya alam yang terbatas, ya, membeli barang atau jasa, ya, dengan pertimbangkan siklus hidupnya dan dampak lingkungan, serta memposisikan diri sebagai bagian dari lingkungan. Nah, ini anak-anak, di sini nanti aku akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Jadi peserta didik didorong untuk mengamati, mencatat permasalahan, ya, lingkungan di sekitar seperti sampah, plastik, polusi udara, atau penggunaan air yang boros. Yang kedua yaitu kelompok, ya, mendiskusikan akar penyebab masalah, dampaknya terhadap lingkungan, dan mengidentifikasi permasalahan mana yang memerlukan perhatian lebih segera. Oke, baik anak-anak, kemarin kita sudah membagi kelompok, ya, menjadi 3 kelompok, masing-masing 4 anak, ya, 3 kelompok masing-masing 4 anak. Kalian diskusikan permasalahan lingkungan di sekitar seperti sampah plastik, polusi udara, atau penggunaan air yang boros, dan mendiskusikan akar penyebab masalahnya. Ya, silakan menuju kelompoknya masing-masing. Ya, baik. Karena sudah berada di tempat kelompoknya masing-masing, Pak Aku akan mengasihkan lembar tugasnya kelompok, ya. Lembar tugas kelompok. Kalian diperintahkan tadi apa? Mengamati dan mencatat permasalahan lingkungan di sekitar, ya. Diamati, dicatat permasalahan yang ada di lingkungan. Terus mendiskusikan penyebab akar masalahnya apa. Nanti kalau selesai bisa dikumpulkan. Aku kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Ya, anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan di depan. Ya, setelah kalian sudah mengumpulkan tugas, kalian sudah mengamati dan mencatat permasalahannya tadi di lingkungan sekitar, terus kalian sudah mendiskusikan penyebab akar masalahnya apa, ya. Di sini ada aksi. Siswa memilah sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampahnya. Terus peserta didik menghasilkan karya sederhana seperti membuat tempat pensil daur ulang dari botol tas. Nih, penerapan gaya hidup berkelanjutan. Pemilihan sampah organik. Sampah organik itu apa? Bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan, bahan yang mudah hancur. Sedangkan sampah non organik itu bahannya yang berasal dari plastik, ya, pokok bukan berasal dari hewan dan tumbuhan. Itu adalah sampah non organik. Nah, ini anak, salah satu contoh solusi untuk mengurangi sampah, ya, karena sampah plastik itu sulit terurai, ya, atau sulit hancur. Maka mari kita coba membuat salah satu proyek, yaitu tempat pensil dari botol bekas, ya. Ini contoh, salah satu contohnya tempat pensil dari botol bekas dan sedotan. Bisa pakai yang lain, ya, sesuai dengan kreativitas kalian. Tidak hanya menggunakan sedotan, bisa menggunakan yang lain. Oke, silakan kita membuat bersama-sama.
bagaimana perasaan kalian setelah membuat karya ini? Apa yang paling kalian sukai? Saat menempel stick, saat menempel kertas kardus, gitu ya. Kemudian, apa tantangan terbesar saat membuat tempat pensil? Tantangan ini kesulitannya apa? Membakar lem. Selain itu, saat menempel, karena kalau saat menempel itu sangat butuh kesabaran dan ketelitian, ya. Baik. Jadi cara kalian menyelesaikan itu adalah dengan cara lebih sabar berarti, ya. Baik. Untuk selanjutnya tindak lanjut ini berarti setelah kalian mengerjakan karya ini, nah, mengajukan ide untuk meningkatkan kualitas karya seperti memperbaiki desain tempat pensil dari botol bekas. Nah, yang di sini kan tidak semuanya pakai stick ya, ada yang pakai kertas kardus. Mungkin nanti bisa diganti pakai sedotan, atau yang sudah pakai kertas kardus itu bisa mencoba pakai stick. Nah, itu. Kemudian yang kedua, merencanakan kegiatan lanjutan untuk melibatkan lebih banyak peserta atau komunitas. Nanti anak-anak bisa mengajak adik-adik kelasnya untuk membuat kerajinan seperti ini dan memimpin prosedurnya seperti apa. Seperti itu ya. Ya. Sudah, baik anak-anak, mari pembelajaran ini kita tutup dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.